Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah di dalam bab akidah bersama Ustaz Fakhruddin Nu'man Al-Syafidahallahu taala, langsung dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, Pandeglang, Banten. Dan alhamdulillah sore hari ini kita akan membahas satu kajian akidah dari risalah atau kitab yang berjudul Sulamul Usul, Manzumah Sulamul Usul fi Mabahis Ilmi Usul. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustaz langsung dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Kita memberikan kesempatan bagi ikhwah dan pemerhati Roja untuk bersoal jawab dan bertanya dalam kajian ini. Anda bisa menyampaikan pertanyaan via telepon di 0218236543, dan pertanyaan via chat WhatsApp Anda juga bisa sampaikan di 0218236543. Baik, kita akan simak dan menyimak dan mengikuti kajian ini, dan kepada Ustadz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja di mana saja antum berada, yang insyaallah senantiasa dicintai, diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya tidak luput dari izin, taufik, rahmat serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini bertepatan di hari Selasa, kurang lebih tanggal 7 Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Allahu akbar. Di antara bulan haram. Alhamdulillah, kembali kita bisa mengudara melalui TV dan radio yang insyaallah senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi wasilah tegaknya sunnah dan agama yang sahih melalui media yang berkah ini. Secara khusus dalam rangka melanjutkan episode pembahasan kita dari masalah-masalah yang tertinggi dalam agama kita, yaitu masalah at-tauhid, dan secara umum lagi masalah akidah dan tauhid serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang wajib menjadi apa yang wajib kita imani, beriman kepada malaikat, kitab-kitab Allah,
Rasul-Rasul Allah, hari akhir dan qada dan qadar, yang itu merupakan usus atau asas dan usul dalam agama kita yang tidak boleh ya ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tidak boleh ada khilaf, perselisihan yang harus kuat, yang akan membawa kebaikan dan keselamatan bagi kita di dunia dan akhirat. Maka Allahu Akbar, ini merupakan nikmat yang sangat besar, karena secara umum alhamdulillah nikmat agung hidayatul Islam, nikmat hidayah kita menjadi seorang muslim adalah sesuatu yang Allahu Akbar, ya, anugerah yang besar dari sisi Allah SWT. Lalu setelah kita Islam, nikmat dimudahkannya kita talabul ilmi, semua grup, ya. Nikmat dimudahkannya kita talabul ilmi, dan ilmu yang tertinggal ilmu akidah. Oleh karena itu alhamdulillah, semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan hari ini insyaallah al-akh Ihsan, ya, dari bait-bait qasidah dari matan kitab, ya, Sulamul Wusul, ya, ila ilmil usul, ya, yang kemarin atau pembahasan sebelum ini kita sudah mulai membaca bait-bait yang menyebutkan di sana nama di antara nama dan sifat Allah, Asmaul Husna wa Sifatul Ula. Allahu Akbar. Yang wajib kita kenali, wajib kita imani, ya, yaitu kepemilikan Allah untuk dirinya yang dia sebutkan baik dalam Al-Quran maupun Sunnah tentang nama-nama yang agung dan sifat-sifat yang tinggi. Dari mana? Dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang diwajib diyakini oleh kita, itu Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna wa Sifatul Ula. Sudah kita bahas tentang bagaimana kita bersikap Ahlus Sunnah, ya, dalam menyikapi dan mengimani kepemilikan Allah atas nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi, ya, dan itu bagian daripada tauhid yang wajib kita tegakkan. Setelah tauhid rububiyah, ya, uluhiyah, keberhakannya disembah, maka juga tauhidul asma wa sifat, kita berkewajiban mentauhidkan asma wa sifat dan mengenal Allahu Akbar. Nama-nama dan sifat Allah wallahi merupakan wasilah terhebat untuk mengenal siapa Allah SWT, sehingga kita mengenal keagungannya, kegagahannya, subhanallah, sehingga kita semakin mencintai, mengagungkan dan memuliakan Allah. Akhirnya kita, ya, menetapkan tidak ada yang berhak disembah, ya, dijadikan sebagai zat yang kita tunduk dan berserah diri kepadanya, sujud dan ruku', ya, menggantungkan segala urusan kita harapkan dalam kehidupan kita, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu mengenal nama-nama di antara nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan primer, darurat adanya dalam kehidupan kita. Hari ini insyaallah ikhwah kita akan membaca beberapa bait, barangkali al-ihsan, dari bait al-awwalul mubdi bila ibtida'in wal akhirul baqi bila intihai, dan 4 bait setelahnya, 5 bait. Tafadhal. Ya, apakah sudah ada matanya Ustaz? Ada, silakan. Ada. Nah, bismillah. Qala muallif rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa awwal wajibin Al-awwalul mubdi bila ibtida'in. Na'am, Ustaz.
Setelahnya Ustaz. Tidak jauh dari situ. Al-awwalul mubdi bila ibtida'in. Naam Ustaz. Naam. 29 sah? Naam. Al-awwalul mubdi bila ibtida'in wal akhirul baqi bila intihai. Al-ahadul fardul qadirul azali. As-samadul barrul muhaiminul ali. Uluwa qahrin uluwa syani. Jalla anil addadi wal a'wani. Kadza lahul uluwu wal fawqiyah. على عباده بلا كيفية ومع ذا مطلع إليهم بعلمه. نعم Masya Allah, alhamdulillah, jazakallahu khair. Nah, tadi baru saja kita dengarkan bait-bait qasidah ya yang dijadikan sebagai matan dari kitab Sulamul Wusul ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-awwalul mubdi bila ibtida'in wal akhirul baqi bila intihai. Kita terjemahkan dulu. Ya, masih rentetan menyebutkan sifat nama-nama dan sifat Allah. Al-awwalu, Allah maha awal. Ya. Al-mubdi, yang mengawali, maha awal yang mengawali, bilantihain, ya, tanpa ada masa akhirnya, wal akhirul baqi, dan dia pun wal akhir, maha akhir, baqi, yang langgeng, yang abadi, bilantihai, tanpa ada masa ya usangnya, tanpa ada masa usainya. Al-ahadul fardu al-qadirul azali. Allah maha ahad. Ya, Allah maha ahad. Maha satu. Al-fardu ay la diddalah. Yang tidak ada yang menandingi, membersamainya. Maha satu. Al-Qadir, maha qadir, maha mampu melakukan segala sesuatu. Al-Azali, maha terdahulu. As-Samadu, As-Samad, nanti akan kita terjemahkan satu persatu, yaitu maha Samad, ya, tempat bergantung, mengadu seluruh makhluk. Al-Barr, maha baik. Al-Muhaimin, maha menguasai dan menyaksikan. Al-Ali, dan maha tinggi. Uluwu qarin wa uluwu syani, ya, baik ketinggian kekuasaannya, uluwu qahrin, maha tinggi kekuasaannya, wa uluwu syani, dan maha tinggi keadaannya. Jalla anil addadi wal a'wani, maha jauh Allah, maha suci Allah, maha agung Allah dari al-addadi, yang menandinginya, wal a'wani, dan yang menyertainya. Allah tidak ada tandingnya, dan Allah tidak ada yang menyertainya dalam segala nama dan sifatnya, dan tentunya dalam hal ini adalah ketinggiannya. Wa kadalahul uluwu wal fawqiyah. Begitu juga bagi Allah, ya, sifat ulu, ketinggian yang adanya di atas, wal fauqiyah, keberadaannya di fauq. Fauq artinya atas. Atas apa? Ala ibadihi bila kaifiyah. Ala ibadihi, di atas seluruh hambanya, tanpa kita ketahui caranya. Bila kaifiyah, ya, tanpa kita ketahui, ya, bagaimana caranya. Ma'asyarul muslimin, Allahu akbar. Mu'allif rahimahullah dalam 4 bait yang singkat menyebutkan beberapa nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sifat yang pertama yang disebutkan di sini tentang Allah, al-awwal
wal akhir. Sifat pertama dan kedua dalam bait ini, ya, al-awwal wal akhir. Yang beliau katakan al-awwalul mubdi bila ibtida'in. Keawaliahan Allah, ya, keadaan Allah sebagai zat yang maha awal, maha pertama, ya, yang mengawali segala sesuatu, namun ya keawalan dirinya, ya, tidak ada bila ibtida'in, tidak ada permulaannya. Ya, Allah maha awal yang tidak ada permulaannya. Jadi jangan tanya kita Allah kapan mulai ada. Ya, gak nyampe akal dan otak kita. Kita imani saja. Allah la awwalalah. Ya, tidak ada masa awalnya. Maksudnya masa awal yang dia dahului dengan adam, dengan tidak ada. Wal akhir, dan dia pun maha akhir. Ya, maha akhir. Di alam semesta ini tidak ada satupun yang ada kecuali fana. Hatta malaikat nanti seluruhnya kullu man 'alaiha fan. Yang tidak ada masa usainya, masa akhirnya. Di alam semesta ini wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, yang akan menetap, yang tidak akan ada masa usai dan usangnya, dan masa akhirnya adalah Allah dzul jalali wal ikram, maha gagah dan maha mulia. Makanya di sini wal akhirul baqi bil intihai. Allah maha akhir yang akan langgeng, yang tidak akan ada masa usainya. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Tentunya, akhi, dua sifat ini, ya, secara bahasa ada di kita. Maksudnya makhluk, saya, Anda, dan alam semesta ini ada awalnya. Tetapi awal yang diawali Adam. Awal yang diawali apa? Adam. Ya, ketidakadaan sebelumnya. Saya misalkan, atau antum yang umurnya 30 tahun. Tapi 35 tahun yang lalu di mana? Ya enggak ada. Ya. Dan alam semesta ini, ya, ada masanya di mana tidak ada. Ya, makanya di sini disifati oleh beliau Allah itu maha awal al-mubdi, ay yubdiul khalqa thumma yu'iduh. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memulai semua penciptaan. Jadi maksudnya apa? Semua yang diciptakan itu ada masa di mana subhanallah ada masa adam, ada masa tidak ada sebelumnya. Ya. Masa muslimin Allah, dan kita pun adapun kita dan kita ada akhirnya. Ya. Ada akhirnya, ada masa kita suatu saat saya dan Anda, ya, akan mengalami masa usai, masa usang dengan kematian. Dan tentunya alam semesta ini juga sama. Akan ada penghancuran alam semesta. Idza zulzilatil ardu al-haqqah, ya, al-qiyamah, ya, dan seterusnya akan hancur. Ya, idza as-sama'u syaqqat, apabila matahari, apabila langit terbelah. Ya, idza syamsu kuwirat, apabila itu matahari digulung. Apabila langit terbelah, idza as-sama'u syaqqat, dan seterusnya. Maka Allahu akbar. Ya, keberadaan Allah di alam semesta ini, keberadaan Allah SWT, keberadaan yang tidak ada awalnya. Allahu akbar. Dan tidak ada akhirnya. Ya, ma'asyiral muslimin, adapun selain Allah, maka Allah lah yang ada awalnya dan ada akhirnya, dan yang mengawalinya adalah Allah, dan mengakhirkannya juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ayolah rahimakumullah, dalil tentang ini, ya, Allah sebutkan tentang sifat ini dalam Al-Quran. Lihat dalam surat Al-Hadid ayat 3. Qala Allah azza wa jalla huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin.
Wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal awwalu, yang kita garis bawah di sini, huwal awwalu wal akhir. Huwal awwalu wal akhir. Dia adalah Allah yang maha awal dan maha akhir. Maha awal yang tidak ada, ya, yaitu permulaannya, maha akhir yang tidak akan ada usai. Allah subhanahu abadi. Azalan wa abadan. Azalan wa abadan. Azal itu maha terdahulu yang tidak ada awalnya, dan abadan maha abadi. Ya. Dan selain Allah, dialah yang mengawalinya. Sebagaimana firman Allah SWT, Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Katakan Muhammad, apakah ya dari sekutu-sekutu yang kalian jadikan Tuhan selain Allah, ada yang man yabda'ul khalqa tsumma yu'idu, yang memulai penciptaan lalu kembali mengulangnya kembali? Kulillah, katakannya hanyalah milik Allah. Kulillah, kul hanyalah Allah. Yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Yang memulai penciptaan, bahkan ya di Allah disebut badi'. Apa badi'? Mengadakan sesuatu tanpa misal sebelumnya. Badi'us samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada misal sebelumnya. Ya, summa yu'idu, kemudian Allah akan kembali mengulangnya. Fa anna yufakun. Kenapa kalian berpaling? Ya. Dalam ayat yang lain Allah katakan, awalam yaru kaifa yabda'ul khalqa summa yu'idu. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah memulai penciptaan? Lalu Allah akan nanti mengulangnya. Kapan mengulangnya, ikhwan? Tentunya kita yakin mengulangnya di hari kebangkitan, khususnya makhluk manusia, ya. Dan yang lain akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jin dan hewan juga, ya. Nanti dari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, ini bait yang pertama, ya. Dan di dalam hadis, ya, Allah Nabi di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi di antara doa beliau, Allahumma rabbus samawati sab'i. Allahumma ya Allah rabbus samawati sab'a. Rabb, ya, yang menguasai 7 langit, wa rabbul arsyil azim. Rabb yang menguasai dan menciptakan arsy yang agung. Rabbuna wa rabbu kulli Rabbana wa rabb Rabbuna wa rabbu kulli syai'in. Rabb kami dan Rabb seluruh segala sesuatu. Falikul habi wan nawa, yang membuka, yaitu membelah biji-bijian. Munzilat Taurati wal Injil wal Quran, dan yang menurunkan Al-Taurat, Injil dan Quran. A'udzubika min kulli syarrin anta akhidun binasiyatiha. Ini berdoa Nabi. Nabi tawasul dengan nama dan sifat-sifatnya. Lalu Nabi mengatakan, a'udzubika min kulli syarrin, ya, anta akhidun binasiyati. Aku berlindung kepadamu dari segala keburukan, ya, min syarri kulli dabatin, dari segala keburukan semua yang melata di atas muka bumi ini. Anta akhidun binasiyatiha, yang engkau memegang ubun-ubunnya. Lalu kata Nabi, antal awwal, sesungguhnya engkau maha awal, falaisa qablaka syai', yang tidak pernah ada apapun sebelum Allah, sebelum engkau. Allah maha awal yang tidak ada apapun sebelum. Kanallah wala syai'. Kanallah wala syai'. Ya, ada masa di mana Allah ada, sementara tidak ada apa-apa di alam semesta ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala, wa antal akhir falaysa ka ba'daka syai', ya, dan engkau maha akhir dan tidak ada setelahmu segala sesuatu apa-apa. Maha baqa nanti, ya. Subhanallah. Allah ketika penghancuran langit dan bumi, hanya Allah yang menetap. Wallahi aw anta adh-dhahir falaysa fawqaka syai', ya, dan engkau maha zahir, maha nampak, maha tinggi, dan tidak ada yang paling atas darimu segala sesuatu. Antal batin falaysa dunaka syai', ya, dan engkau adalah maha maha batin, maha berada dengan maha falaysa dunaka syai', ya, yang tidak ada yang
di bawah Allah Subhanahu wa taala. Iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, ya iqdi 'anna ad-dain, bayarkan dariku hutang dan cukupkan kefakiran. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Ya, ini adalah dalil-dalil tentang ya sifat Allah Subhanahu wa taala, ya atas sifat al-awwal wal akhir. Di sini mu'allif mengatakan fal awwal ya qidamuhu wal akhiru dawamuhu wa baqa'u. Kata beliau sifat awal yaitu maha dulunya Allah yang mendahului segala sesuatu dan tidak ada awal. Wal akhir, dan sifat Allah atau nama Allah al-akhir dawamuhu wa baqa'u. Ya, langgengnya menetapnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dhahir, ya, wa dhahir uluhu wa 'azamatuh. Adapun dhahir adalah maha tinggi ketinggian Allah dan kegagahannya. Wal batin qurbuhu, ya, wa dunuhu adalah kedekatan Allah bersama hambanya. Wal batin falaysa dunaka syai'. Ya, tidak ada yang paling dekat dengan kita, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fasabaqa kullu syai'in bi awwaliyatihi, maka dia Allah mendahului segala sesuatu dengan sifat awalnya. Wa baqiya ba'da kulli syai'in bi akhiratihi, dan dia baqa langgeng dari segala sesuatu setelah berakhirnya. Wa ala kulli syai'in bi zuhurihi, dan dia di atas segala sesuatu dengan nampaknya. Wa dana min kulli syai'in bi butunihi, ya, dan dia maha dekat dari segala sesuatu dengan yaitu dengan kedekatannya. Ma'asyiral muslimin, qala Ibnu Qayyim, al-Imam Ibnu Qayyim menyifati 4 sifat ini, ya, yang disebutkan tadi dalam surat dalam surat Al-Hadid ayat 3, kata beliau wa hadhil asmaul arba'ah, nama yang 4 ini, wahyal awwal wal akhir wal zahir wal batin, itu nama Allah al-awwal, maha akhir, maha nampak di atas segala sesuatu, maha dekat. Hiya arkanul ilmi wal ma'rifah. Subhanallah. Ya, ini rukun ilmu dan ya pengenalan atas Allah Subhanahu wa taala. Fa hakikun bil adi ay yablugha fi ma'rifatiha, ya, maka ya sudah selayaknya seorang hamba mengenal, ya, dalam sampai kepada pengenalannya, ila haitsu yantahi bi quwahu wa fahmuhu, ya, untuk betul-betul sampai kepada kekuatan pemahaman atas nama-nama ini. Maka ya itu nama yang 4 yang tadi disebutkan. Kemudian, jadi sekali lagi, ya, kesimpulannya apa? Allah maha awal yang tidak ada awalnya, dan dia yang mengawali segala sesuatu. Dia telah ada sebelum adanya segala sesuatu. Dan Allah maha akhir, tidak ada masa usainya, ya, dan semuanya makhluk alam semesta selain Allah akan berakhir. Semuanya segala sesuatu akan berakhir. Yang maha langgeng abadi hanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allahu akbar, alhamdulillah. Ya, oleh karena itu dialah yang berhak, ya, kita agungkan, kita muliakan, ya, kita cintai. Allahu akbar, kita sembah, ya, kita abdikan dirinya kepadanya. Karena apa yang kalian sembah selain Allah, apa yang disembah oleh manusia selain Allah, mereka pernah ada masa tidak adanya, dan mereka akan berakhir, ya, dari nyembah malaikat misalkan, dari nyembah nabi, dari nyembah apalagi jin, dari nyembah makhluk-makhluk yang lain, orang-orang yang sudah wafat, apalagi sudah wafat, orang soleh yang diagungkan, yang disambat dan diminta-minta, apalagi menyembah benda-benda mati, ya, menyembah batu, ya, menyembah air, menyembah gunung, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang. Na'udzubillah. Itu semuanya ada masa awalnya dan akan berakhir, ya, pasti, ya, akan punah. Yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala maha langgeng. Kaum muslimin kembali, kita lanjutkan. Al-ahadu al-fardul qadirul azali, as-samadul barru al-muhaiminu al-ali. Subhanallah. Ada berapa sifat di sini? Ada 8 sifat. Atau nama dan sifat. Ya.
Al-Ahad, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Ahad. Ya, Maha Wahidul Ahad. Satu. Ya. Qul huwallahu ahad. Maha satu. Ya. Sehingga ditegaskan al-fardu ay la dhidda lahu wa la nidda lah wa la syarika lah. Ifradullah. Ya. Ifrad mahal fard yaitu maha satu yang tidak ada tandingnya. Ya. La dhidda lahu, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menyekutuinya, yang membersamainya dalam segala sesuatu yang terkait atau yang terkait tentang dirinya. Ya, fi uluhiyatihi wa fi rububiyatihi, baik dalam keberhakannya disembah, begitu juga dalam yaitu kekuasaannya, dia menciptakan, dia mengatur, dia memiliki Rabb. Dia Maha Satu, Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ya, Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha hidup dan qayyum, berdiri sendiri. Ya, yang tidak ada sekutu yang menyekutuinya, yang membersamainya, yang menjadi penolongnya. La al-ahad al-fard. Ya. Naam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala juga Maha Ahad dalam keberhakannya disembah. Di sini kata beliau, ahadun fi ilahiyati la ma'budu bihaqqin siwa. Ya. Bahwasanya Dia Maha Ahad dalam keberhakannya disembah, sehingga tidak berhak disembah ya di alam kecuali Dia. Wala yastahiqul ibadati illa huwa, dan tidak berhak untuk diibadai kecuali Dia. Sehingga Allah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, sehingga Dia telah menetapkan tidaklah kalian menyembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Dia pun al-ahad fi asma'ihi wa sifatih. Ya, ahad dalam nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Satu dalam nama dan sifat, tidak ada yang menandingi Allah, menyamainya. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyamai Allah segala sesuatu apapun, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Dan tentunya Dia juga Maha Satu dalam fi malakutihi bi anwa'i tasarrufat, dalam kerajaan dan kepemilikan alam semesta ini, dan dalam berbuat di alam semesta ini. Akhi, ya, na'am, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Khalaqa, Allah yang menciptakan, fasawwa, dan yang ya menyempurnakan, walladzi qaddara, dan Allah yang mentakdirkan atas kejadian segala sesuatu. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwasanya hanya kembali kepada Allah apa penciptaan dan perintah dan pengurusan alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya Allah yang mengurus seluruh alam semesta ini. Subhanallah, Dia Maha Satu, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak berhak untuk disekutukan. Ya. Oleh karena itu makna syirik, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan dosa besar, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaq. Ya, engkau menjadikan bagi Allah sekutu tandingan sementara Dialah yang menciptakan kita. Subhanallah, ya. Kemudian ayyuhal ikhwan makamullah, al-qadir, Dia mampu melakukan segala sesuatu. Ai alladzi lahu mutlaqul qudra wa kamaluha wa tamamuha, yang memiliki kemampuan secara mutlak, ya, kegagahan dan kemampuan, wa kamaluha, dan sempurna, wa tamamuha, dan cukup. Allahu akbar. Alladzi ma kana liyu'jizahu min syai'in fil ardi wala fis sama, yang tidak akan ada yang bisa melemahkannya, ya, sebagaimana tidak ada yang bisa menandinginya, baik apapun di langit maupun di bumi. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, ya. Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya Al-Qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak kalimat itu dalam Al-Qur'an, ya. Contoh Allah katakan dalam surat yaitu Al-Hajj ayat 6, dzalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena Allah lah zat yang hak,
yang paling hak, yang paling benar, yang paling berhak disembah. Wa annahu yuhyi wa yumi'ul mauta. Dan dialah Allah yang dialah Allah yang mampu menghidupkan segala sesuatu. Wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan dia maha mampu melakukan segala sesuatu. Bahkan akhi, Allahu Akbar. Apa yang berat bagi Allah? Apa yang sulit bagi Allah? Allah ketika menghendaki segala sesuatu, kata Allah kabarkan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah bila menghendaki segala sesuatu, ya, maka dia hanya cukup mengatakan kun, jadi. Allahu Akbar, apapun. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awalam yarawna anna Allah alladzi khalaqa samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin. Apakah mereka tidak pernah melihat? Apakah mereka tidak melihat, memandang? Ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak meletihkan dia dalam menciptakannya. Ya Allah. Kita bikin adonan aja capek. Ya, kita bikin ya Allah rumah mungkin letih kita. Ada masa kita harus istirahatnya. Ya. Maka Allah tidak pernah merasa letih. Biqadirin ala yakhluqa mislahu. Ya. Maka Allah pun mampu juga menciptakan yang semisalnya. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Dia maha segala sesuatu, dia maha mampu segala sesuatu, ya. Nah, di antara kudrah Allah, ma'asyar ikhwah, adalah dia yang menetapkan, ya, takdir. Dia yang menetapkan takdir, makanya di antara kudrah takdir, ya, menetapkan kejadian segala sesuatu. Bahkan Bapak Ibu semuanya, ya, Allah telah menetapkan kejadian segala sesuatu dan akan menciptakannya sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Adanya duduknya saya di hari ini. Antum dengarkan kajian melalui Roja TV, ya, dan angin berhembus, hujan yang turun di kala ini. Wallahi semuanya adalah takdir, ya, Allah Subhanahu wa taala. Baik, takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berujung pada apa? Pada kejadian, dan kejadian itu adalah penciptaan. Kemudian ma'asal muslimin itu ma'an al-qadir. Kemudian kata beliau al-azali, maha azal, ay bidatihi wa asma'ihi wa sifatih. Maha azal, maha terdahulu. Ini sama tadi dengan awal, ya. Ditegaskan lagi. Awal harus khawatir, ya, khawatir yaitu kayak kita juga ada masa awalnya, tapi awal yang ada adamnya. Tapi Allah maha azal dengan zatnya, wa asma'ihi wa sifatihi alladzi labtida ali awwaliyatihi. Maha azal, maha terdahulu, ya, dengan nama dan sifatnya labtida ali awwaliyatihi, yang tidak ada masa awalnya, ya, tidak ada masa, yaitu lab ibtida, ya, pengawalannya untuk keawalannya, walantiha ali akhiratihi, dan tidak ada masa usainya, ya, atas akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Walaysa syai'un min asma'ihi wa sifatihi mutajaddida, ya, dan tidak ada yang baru dari nama dan sifat Allah, apalagi dari zatnya, ya, hadisan lam yakun qabla dzalik, yang baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi apapun yang berkaitan dengan dirinya, dari zat wujudnya, dari zatnya, dari namanya, dari sifatnya, ya, gitu. Itu tidak ada awalnya dan tidak ada yang baru pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pernah mengalami masa yang tidak ada sebelum. Contoh, Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki sifat apa? Al-kalam. Memiliki sifat apa? Al-kalam, maha berbicara. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara ahadu kalamillah azza wa jalla Quran. Di antara salah satu kalamullah Al-Quran. Dan Quran baru turun 14 abad yang lalu. Lalu apakah Allah sebelumnya tidak mampu berbicara? Lah. Ya, Allah maha mampu berbicara, maha kalam, yatakallam, ya, na'am, ya, dari semenjak adanya yang tidak ada awalnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-azali, dan dia maha, ya, maha terdahulu. Kemudian as-samad. Allah maha samad. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dan itu disebutkan, ya, dalam Al-Quran, ya, ketika menyebutkan sifat Allah, qul, katakan huwallahu ahad.
Ya, dialah Allah yang Maha Ahad. Allahus Samad. Diulang lagi. Allah yang berhak disembah, yang dia Maha Samad. Apa itu samad? Naam. Qala Ikrimah wa an Ibnu Abbas. Ikrimah dari Ibnu Abbas mengatakan as-samad ya'ni alladhi yasmudu ilaihi al-khalaiq fi hawaijihim wa masailihim. As-samad adalah alladhi yasmudu ilaihi al-khalaiq, yang seluruh makhluk bersandar kepadanya. Fi hawaijihim wa masailihim, dalam segala hajat-hajat dan permohonan serta permintaan mereka. Makanya dalam terjemah Quran kita, Allahus Samad, Allah Maha tempat bergantung. Ya kan? Kalau lihat terjemahnya itu, Allah tempat bergantung. Nah, mungkin ini diambil dari makna apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Ya, ya'ni alladhi yasmudu, yang yaitu menyandar kembali ilaihi kepadanya al-khalaiq, seluruh makhluk, fi hawaijihim wa masailihim, dalam hajat-hajat dan permohonan-permohonan mereka. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Naam. Contoh lagi di sini, ya, tafsiran Al-Imam Al-Tabrani dalam kitabnya, ya, kata beliau tafsir samad wa kullu sebentar. Kesimpulannya kata beliau wa kullu hadhihi sahihah, ketika menyebutkan pendapat para ulama tentang makna samad, lalu kata beliau ini semuanya sahih pendapatnya. Wa hiya sifatu rabbina jalla wa ala. Samad ini sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekaligus namanya As-Samad, makanya kita boleh bilang Abnus Samad, ya. Hamba As-Samad itu Allah Subhanahu wa taala. Sifat nama dan sifat Allah, wa huwa alladhi yasmud ilaihi fil hawaij. Dialah yang kembali kepadanya seluruh makhluk dalam hajat-hajat mereka. Wa huwa alladhi qad intaha su'daduhu, yang dia telah di atas segala-galanya dari itu kemuliaannya dan kerajaannya, ya, ketuanannya. Wa huwa as-samad la jawfa lahu wa la ya'kul wa la yashrab. Samad yang dia tidak butuh yang lain. Ya, tidak makan, tidak minum. Wa huwal baqi ba'da khalqihi, dan dia maha langgeng setelah makhluknya. Wa qal Baihaqi nahadalik, dan begitu juga dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Nah, ma'asyiral muslimin, intinya, ya, di antara makna samad adalah na'am, Allah tempat mengadukan segala sesuatu kita. Makanya Allah kan Nabi katakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kau minta, hanya minta sama Allah. Ya, bila kita meminta pertolongan, minta tolong sama Allah. Kita menyerahkan urusan kita kepada siapa? Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kita bertawakal. Ud'uni, sini minta sama aku. Sini, ud'uni astajib lakum. Ya, oleh karena itu ikhwah, Allahu akbar. Tidak boleh hati kita menggantungkan urusan kita kepada selain Allah. Ya. Lalu kita pun menyambat-nyambat, meminta-minta, berharap, roja, ya, roja, doa, soal, ya, dan nyambat-nyambat nama selain Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya, ya, baik itu makhluk yang gaib dari malaikat atau yang sudah wafat dari para nabi atau orang-orang saleh, ya, la qulidullah awidur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, panggillah hanya Allah, panggillah hanya Rahman. Kapan dan di mana saja kalian berdoa, maka baginya nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itu sifat yang selanjutnya. Kemudian al-bar. Ya. Al-bar, na'am. Qala al-Imam Ibnu Abbas al-Latif, yang maha lembut. Ya. Qala ad-Duhaq as-sadiqu fima wa'ad. Ya. As-sadiqu fima wa'ad, yaitu yang maha benar dalam janjinya. Al-bar. Al-bar, ya, kalau secara bahasa yang maha baik. Makanya orang yang baik disebut apa? Abrar. Ya. Oh, kita melakukan kebaikan sama orang tua disebut apa?
bir, bar. Perlaku baik kebaikan dari manusia bar. Maka Allah Subhanahu wa taala al-bar. Tentunya tabarakallahu rabbul alamin. Bar Allah di atas segala sesuatu. Ya. Adanya kita, hidupnya kita, apa yang kita dapatkan dan kita miliki di alam semesta ini tidak ada kecuali kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Ya, apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rezeki di langit dan bumi? La ilaha illallah, tidak ada. Ya, sehingga tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanallah, bahkan ketika kita bersalah, kebaikannya Dia mengampuni kita. Ar-Rahman Rahim. Makanya di sini ikhwani diterjemahkan oleh Ibnu Abbas Al-Latif, yang maha lembut. Allah, lembut, pemaaf. Ya, rahmatnya lebih luas daripada ghadabnya. Didolimi. Lalu kita minta ampun, diampuni berapapun kedolimannya. Al-Bar. Ya, dan sempurna kebaikannya. As-sadiqu fima wa'ad. Begitu kata Dhahhak, yaitu yang menepati seluruh janjinya. Yang menepati seluruh janjinya. Ya, na'am, janji-janji kebaikan, janji-janji masuk Allah surga, janji-janji pahala yang menjadikan segala kebaikan kepada kita, maka Allah akan tepati. Al-Muhaimin. Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin. Apa itu Al-Muhaimin? Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatadah wa Suddi wa Muqatil huwa syahid ala ibadihi bi a'malihim. Oh. Makanya Muhaimin dalam bahasa kita diterjemahkan dengan apa? Mengawasi. Menguasai dan mengawasi. Maka apa kata Ibnu Abbas dan yang lainnya dan murid-muridnya? Huwa syahidu ala ibadihi bi amalihim. Dia maha menyaksikan dengan seluruh perbuatan amal hambanya. Allahu Akbar. Akhi, la ilaha illallah. Yastakhfuna minallah. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Kita masih mungkin bersembunyi dari manusia, tapi tidak akan pernah bisa menyembunyi dari Allah. Bukan sebesar antum, sebiji darah. Lihat ketika Luqman menasihati anaknya, kata Luqman, ya bunai, innaha intakum misqala habbatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi yati bi. Hai bunai, kata Luqman, jikalah ada sebesar yaitu biji khardal, apa ya? Debu. Ada satu biji debu. Fatakun fi sakhratin, lalu dilempar debu itu kepada pasir. Au fis samat, dilempar ke langit debu itu. Au fil ardi, dan kehamparan bumi, ya'ti bi Allah. Allah akan datangkan. Allahu Akbar, debu satu, kita dompet hilang aja pusing. Ya, maka ma'asyiral muslimin, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Ya, dari perbuatan-perbuatan kita. Dan dari sini kita numbuh rasa takut kepada Allah. Numbuh semangat ibadah. Numbuh rasa takut, kita takut melakukan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala ya menguasai kita, mengawasi kita, mengetahui kita. Dan kita semangat melakukan ketaatan walaupun tidak ada yang lihat kita, tidak ada CCTV mandor yang memandori kita. Kita semangat tetap, kenapa? Karena kita yakin Allah menyaksikannya dan Allah akan membalasnya. Ma'asyiral muslimin, Al-Ali. Ya, dan Allah Maha Tinggi. Allahu Akbar. Allah Maha Tinggi, ya. Maha Tinggi bikulli ma'anil ulu, dengan segala makna ketinggian. Makanya disebutkan di sini oleh beliau rincian tingginya. Pertama kata beliau, wa huwa ali, maha tinggi, ulu. Ya. Uluwu qahrin wa uluwu syani. Yang pertama uluwul qahr. Ya, ketinggian kekuasaannya. Allahu Akbar. Sultanihi. Ya, ketinggian kekuasaannya, kerajaannya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, yang maha merajai. Ya, Malikud dunya wal akhirah, Malikin nas. Bahkan dari kiamat Malik Yaumiddin. Ketinggian, ya, raja kan maha tinggi kan? Ya, raja kan yang tertinggi.
Maka raja di raja yang maha tinggi dari segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya, qul innama ana munzir. Sesungguhnya aku hanya sekadar mengingatkan. Wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahar. Wa ma min ilahin illallah al-wahidul qahar. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang maha satu, yang maha gagah kekuasaannya. Huwal qahiru fawqa ibadih. Dia maha gagah, maha tinggi kekuasaan di atas seluruh hambanya. Malikul muluk. Malikul muluk, makanya tidak boleh kita bergelar dengan Malikul muluk. Apa Malikul muluk artinya? Raja di raja. No. Ya, la malika illallah kata Nabi. Ya, tidak ada malik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan, uluwus syani. Ya, ai uluwus syani fata'ala an jami'in naqaisi wal uyub. Maka Allah maha tinggi dari kekurangan dan aib. Artinya maha tinggi kesempurnaan dirinya, keadaannya, yang tidak ada kekurangan dan aibnya. Allah maha sempurna, maha tinggi kesempurnaan dirinya. Ya, kalau kita kan, ya Allah, setinggi apapun ada lemahnya, setinggi apapun ada aibnya, setinggi apapun kita ada, yaitu kekurangannya. Allah lah, ya, maha tinggi, yaitu kesempurnaan dirinya, namanya, sifatnya, ya, kegagahannya, kemampuannya, kerajaannya. Uluwus syani. Lalu kata beliau, ya, jalla anil addadi wan andadi, sehingga dia maha jauh, ya, maha suci, maha agung dari apa? Dari al-addad yang menandinginya, wal a'wan, dan yang membantu dan menyertainya. Tidak. Ya, Allah tidak ada tandingnya dalam yaitu ketinggiannya, baik tinggi kekuasaannya maupun tinggi keadaannya. Lalu kata beliau, kadzalika lahul 'uluwu wal fawqiyah. Begitulah juga Allah SWT maha tinggi secara zatnya, berada di atas. 'Uluwu wal fawqiyah. Allah maha tinggi secara zatnya, berada di atas. Ya, ala ibadihi bila kaifiyah. Keberadaan zatnya ada di atas seluruh hambanya tanpa kita ketahui bagaimana caranya. Tentunya dengan caranya yang Allah ketahui, tapi kita tidak tahu bagaimana caranya. Ya, bentuk keberadaan ketinggiannya. Namun kita wajib meyakini Allah berada di atas. Ayul ikhwah. Ya, perhatikan. Keberadaan Allah di atas makhluknya. Allah fis sama. Allah di atas. Ini ijma. Ijma siapa coba? Hah? Ijma seluruh malaikat. Iya. Ijma seluruh malaikat. Ijma. Maksudnya ijma apa itu, Pak? Kesepakatan. Kesepakatan bukan hanya makhluk. Kalau kita dengar ijma, identik apa? Ijma ulama. Betul? Naam. Kalau kita dengar ijma dalam ilmu fikih, ya, artinya ijma ulama. La. Adapun untuk menetapkan Allah di atas arsy, Allah berada di atas jihatul ulu, ya, Allah berada di arah yang atas yang tinggi, ini ijma'nya seluruh malaikat, para nabi, ya, bahkan para rasul, dan seluruh yang datang setelahnya dari ulama, dan seluruh manusia, hatta yang awamnya. Jangan tanya Quran dan Sunnah. Ya, orang sudah sering bilang apa? Aku menghacuk nu di luhur bae aja. Ya, orang sudah suka bilang gimana yang di atas aja kan ya. Gimana yang di atas orang awam. Sebagaimana orang awam di zaman Nabi SAW. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, insyaallah, karena ini di saat ini kita sekedar menetapkan dalil secara global, yaitu keberadaan Allah di atas. Dan ini saya bilang apa tadi? Ijma seluruh makhluk, kecuali yang dijauhkan dari hidayah Allah. Ijma seluruh makhluk kecuali dijauhkan dari hidayah Allah. Ijma'nya malaikat, ijma'nya para nabi dan rasul, dan ijma'nya seluruh manusia dari ulama sampai awamnya. Maka jangan tanya Quran dan Sunnah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, maha tinggi, maha gagah, maha tinggi,
Makanya kita sering baca Al-Quran, ada dalam Al-Quran, sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih, bertasbih. Ya, sabbih dengan nama Allah yang maha mulia, maha tinggi. Sehingga kita sujud subhana dalam keadaan kita berada di bawah, merendahkan diri, menempatkan kening kita di atas, di tempat kaki kita menginjak. Kita mengatakan memang aku berada di atas, di bawah, di tempat yang rendah. Ya, namun Allah al-a'la, sabbih subhana rabbiyal a'la. Maha tinggi Allah yang maha suci Allah yang maha tinggi. Ayo ikhwah, saya ingin menyebutkan, maaf ya, ratusan bahkan ribuan dalil. Ya, ratusan bahkan ribuan dalil tentang keberadaan Allah di atas. Namun insya Allah kita cukupkan dulu sampai sini. Ingatkan Ustaz, ya, pembahasan yang akan datang adalah penetapan atau al-adillah ala subuti uluwillah, ya, qahran, uluwillahi dzatan wa huwa ba'inun ala khalqihi. Ya, na'am, yaitu penetapan bahwasanya Allah berada di atas dengan zatnya yang terpisah dengan makhluknya. Allah tidak bersama makhluknya secara zat. Makanya saya akan bacakan di sini tafsirnya beliau. Ya, kata beliau, fauqahum ala ibadihi, di atas hambanya. Fauqahum, Allah berada di atas hambanya. Mustawiyan ala arsyihi, di mana dia bersemayam di atas arsy, maksudnya berada di atas arsy. Keberadaannya di atas makhluk tertinggi di alam semesta ini, itu arsy. Hal aliyan ala khalqihi, ya, yang berada di atas makhluknya. Bainan anhum, jauh, tidak bersama makhluknya secara zat, terpisah. Bain artinya terpisah dari makhluknya. Namun kendati pun tersisa di atas makhluknya. Jarak antara kita dengan Allah sangat jauh. Ya, Allah di atas arsy, dan arsy di atas langit yang ketujuh. Bahkan di atasnya langit ada yang lainnya. Arsy makhluk tertinggi. Namun ya, ya'lamu a'malahum wa yasmu aqwalahum. Namun Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Wa yara harakatihim, dan Allah melihat, yaitu gerakan-gerakan mereka. Wa sakanatihim, dan ketika mereka berdiam, baik ketika bergerak ataupun kita berdiam. Wala tafa alaihi min khafiyah, tidak ada yang samar apapun di mata Allah. Ya, wal adillatu min dzalika min kitab wa sunnah aktsar min an tuhsa, kata beliau. Dalil tentang keberadaannya Allah di atas itu tidak bisa dihitung. Allahu akbar. Masyaallah muslimin, maka insyaallah kita akan sebutkan, ya, yaitu dalil-dalil secara rinci satu persatu, ya, dari Quran, Sunnah, dan ijma dan yang lainnya, ya, tentang keberadaan Allah. Kenapa? Ya, kita penting, ya, Allahu akbar, memahami ini, ya, mengenal keberadaan zat Allah di atas, karena naudzubillah di sana ada orang-orang, ya, yang naudzubillah tergelincir dalam bab ini, di mana mereka meyakini Allah di mana-mana secara zat. Ya, Allah di mana-mana, Allah bersama makhluk, manunggaling Gusti Nun Agung, wahdatul wujud. Ya, ini adalah akidah batiniyah, sufiyah, batilah. Ya, ini akidah batiniyah, sufi, dan batil. Ya, dan para ulama menghukum kufur ketika meyakini Allah di mana-mana secara zatnya. Nih, sekarang saya duduk di sini ada Allah, bahkan di kamar mandi ada Allah, ya, sampai mereka mengatakan wa ma fi jubbati illallah, tidak ada di jubahku ini kecuali Allah, bahkan sampai mereka mengatakan wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna, tidak ada anjing dan babi kecuali situ ada Tuhan kita. Na'udzubillah, ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maka karena waktu, ya, saya kira, ya, dicukupkan sampai sini. Ya, barangkali silakan kembali kepada Naam Al-Ihsan. Tidak ada yang bertanya silakan, dan kalaupun tidak lebih baik alhamdulillah. Naam, tafadhal. Naam Ustaz, jazakallahu khairan atas syarah dan penjelasan yang disampaikan. Barakallahu fiik Ustaz. Dan ada sejumlah pertanyaan, kita berikan kesempatan sebelum kami angkat via chat WhatsApp. Ustaz, ada yang bertanya via telepon, kami persilakan di 021 823 6543, dan kami harap pertanyaan berkesesuaian dengan pembahasan dan kajian sore hari ini. Baik, silakan. Halo. Baik, nampaknya terputus. Kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Pertanyaan yang disampaikan, bagaimanakah memahami takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa diri kita Ustaz, ketika apa yang diharapkan dengan kenyataan ternyata tidak sesuai dan ada semacam bentuk pengingkaran di dalam hati. Apakah ini berdampak kepada tauhid seorang hamba? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Pertanyaan yang bagus, barakallahu fikum. Tentunya iman kepada takdir, qada dan qadar adalah rukun dalam agama kita. Ya. Iman billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadari. Dan kita wajib mengimani kejadian segala sesuatu, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Baik yang baik maupun yang buruk, khairihi wa syarrih. Ya, khairihi wa syarrih. Maka kita seorang beriman, ya, pertama wajib mengimani itu. Dan yang kedua, kita seorang beriman wajib juga meyakini dan mengimani dan menghadirkan dalam jiwa kita dengan sebuah pertanyaan, siapa yang mentakdirkan urusan kita ini? Baik yang baik maupun yang buruk menimpa musibah kepada kita. Musibah berupa musibah dunia, musibah berupa musibah agama, ya, musibah kemiskinan, kematian, sakit, bencana, ya, hilangnya orang-orang sekitar kita, bercerainya kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita, misalkan suami, istri kita, dan segala-galanya dari kejadian-kejadian yang terjadi. Ketika terjadi, kita tanyakan, siapa yang mentakdirkannya? Ya, maka Allah katakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak ada musibah yang menimpa kita baik di alam semesta ini maupun pada diri kalian kecuali telah tercatat sebelum terjadinya. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidak ada musibah yang mengenai kita kecuali dengan izin Allah. Lalu kita katakan, siapa Allah? Siapa Allah? Dia Maha Rahim, Maha Sayang. Dia Maha Rahman, Maha Kasih. Dia Maha Adil, Maha Bijak. Dan tidak pernah mendolimi hambanya ketika menentukan segala sesuatu. Dan dia Maha berilmu, Maha Khabir, mengetahui apa yang maslahat bagi kita. Maka masyaallah muslimin, ya, yang menentukan segala sesuatu terjadinya baik ataupun buruk, yang tidak pernah dolim kepada hambanya, di atas kasih sayangnya, ya, di atas keadilannya, di atas kebijakannya. Oleh karena itu seorang hamba, subhanallah, dan takdir bila berupa musibah itu ujian. Memang ujian terkadang terasa pahit, tetapi di balik kepahitan itu Allah Subhanahu memiliki berita acara yang sangat banyak. Ya. Namun ketika kita ridha, ketika kita berserah diri, kita menyerahkan, makanya ketika terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, kita katakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma ta'fa'al. Idza takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka subhanallah, ya, yang harus kita, yang harus kita ingat bahwasanya yang mentakdirkan segala sesuatu adalah Zat yang Maha Sayang, Maha Bijak, Maha segala-galanya. Bahkan ketika musibah itu mengenai kita, di balik itu ada berita acara. Ya, dengan musibah itu Allah ingin mengangkat derajat kita. Dengan musibah itu Allah ingin menghapus dosa kita. Dengan musibah itu Allah ingin memberikan pahala. Kata Nabi, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Ya, besarnya balasan sesuai besarnya yaitu ujian. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mungkin ingin mengingatkan kita juga. Menghapus dosa kita dan mengingatkan kita. Selama ini kita lalai. Lalu kita diberikan musibah agar kita ingat sama Allah. Kemudian Allah mengatakan inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra.
Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Maka Allahu Akbar. Makanya kekuatan iman. Ya, kekuatan iman, subhanallah, kita tidak akan tenang. Ya, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak merasa itu agar kalian tidak merasa terpuruk dan putus asa dengan sesuatu yang hilang dari kalian, dan agar kalian tidak terlalu bangga dan sombong dengan apa yang datang kepada kalian. Ketika datang kebaikan, alhamdulillah, bukan dari kita. Ketika datang keburukan, alhamdulillah, itu adalah takdir Allah yang maha adil. Nah, oleh karena itu kita kembalikan kepada alhamdulillah, qadar Allah. Ya. Namun tentunya, ya, bukan berarti kita tidak mencari sebab untuk keluar dari hal-hal yang terjadi kepada kita. Kita memiliki sebab. Contoh, kalau kita sakit, kita mencari sebab yang baik. Hati kita kepada Allah, lalu kita cari sebabnya. Ya, apa itu? Ya, berobat ke rumah sakit. Ya, lalu kita misalkan maaf usaha terpuruk, qadar Allah. Ini semuanya Allah. Lalu tapi kita cari sebab. Sebab itu ada dua. Ada sebab maknawi, kita berdoa, kita bertawakal, kita takwa, dan kita juga ya berusaha mencari jalan usaha yang lain. Jangan pernah kita berpesimis. La taqnatu min rahmatillah. Ya, innahu la yaqnatu min rahmat illal qaumul khasirun. Ya. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Kendati pun subhanallah, bukan sulit dan sulit-sulit. Jangan pernah berhenti dari roja, dari berharap. Jangan berhenti dari bertawakal. Jangan berhenti dari berdoa. Jangan berhenti dari kita mendekatkan diri. Bertakwa kepada Allah. Dan jangan berhenti dari usaha-usaha. Tapi ingat, usaha yang dibolehkan. Jangan antum kena musibah, usaha sih cuma ke dukun. No. Ya, cuma kita judi. No. Kita minum khamar. No. Tidak. Ya, usaha-usaha yang dibolehkan. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Ya, intinya makanya lihat seorang beriman. Orang yang beriman, kata Nabi, ajib, menakjubkan. Ya, di antara kekuatan iman dengan qada dan takdir Allah. Kata Nabi, ajaman li amril mu'min, sungguh menakjubkan ya urusan seorang mukmin. Inna amrahu kulluhu khair. Inna amrahu kulluhu khair. Ya, sesungguhnya segala urusannya ya dia sikapi dengan baik. In asabahu sarra syakara wa huwa khairul lahu. Apabila datang kepadanya kebaikan, maka dia bersyukur, itu lebih baik. Dan apabila datang keburukan, maka dia bersabar, itu lebih baik baginya. Slow man, senang, ya tenang. Ya, orang yang yaitu orang yang iman dengan takdir dan tahu ya tentang hakikat datangnya takdir dari mana, siapa, ya ada mereka ya akan tenang hidupnya karena semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakallah khair, barakallahu fiik atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian ikhwah yang bertanya. Kami angkat selanjutnya, Ustaz, pertanyaan dari pesan chat WhatsApp. Beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan pembahasan terakhir tadi. Ustaz, apakah benar ada pernyataan yang disandarkan dan dinisbatkan kepada Al-Imam Syafi'i atau ulama Syafi'i bahwa yang kuat dan rajih perkataannya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki tempat dan tidak boleh dikatakan berada di satu tempat? Bagaimanakah sejatinya akidah Imam Syafi'i dan kitab apakah yang menjadi rujukan? Jazakallah khair. Pendapat yang pertanyaan yang bagus. Subhanallah. Ini adalah fitnah. Ya? Semoga antum nanti bisa baca kitab Aqidah Al-A'immatul Arba'ah. Sudah terjemahkan ke dalam Indonesia. Aqidah Imam yang 4. Akidah imam yang 4. Seluruh ulama, walaupun mereka takhususnya apa ya istilahnya takhusus bahasa kita, kekhususan mereka membahas tentang urusan fikih, spesialis mereka dalam urusan fikih, ya, tapi urusan akidah mereka satu, mereka sama. Dalam fikih mereka berbeda. Ini madhab Syafi'i, Malik, Ahmad. Dan akidah mereka sama. Semua imam yang sepakat Allah di atas. Wallahi. Dan insya Allah dalam pembahasan yang akan datang, kita akan bawakan kalam a'immatul arba'ah. Kalam imam yang 4. Langsung dari kitab-kitab mereka. Dari tulisan dan kalam-kalam perkataan Al-Imam Syafi'i, Malik sebelumnya, Abu Hanifah sebelumnya, Ahmad setelahnya.
sepakat seluruh imam yang 4 bahwasanya ya maka bahwasanya Allah di atas fauqa abdihi, di atas seluruh hambanya, bainun an khalqihi, terpisah dari makhluknya, namun dia senantiasa membersamai kita dengan pendengarannya, dengan penglihatannya, dengan pengawasannya. Itu kesepakatan. Makanya saya bilang tadi kan, antum dengarkan Anda bilang tadi, yang ijma sepakat tentang keberadaan Allah di atas siapa? Bukan hanya ulama, malaikat ijma, rasul semua ijma. Jangan tanya ulama. Ya, tentunya ulama yang mana dulu nih? Ya, ulama ahlus sunnah, ulama khair, bukan ulama suk. Ya, nah maka bersepakat Allah di atas. Insya Allah, makanya saya ingin bahas dalam majlis khusus, majlis tersendiri. Makanya mungkin kesempatan yang akan datang, kalau Allah masih mudahkan kita bertemu, ya kita tidak membaca bait-bait qasidah syairnya qasidahnya, tapi kita akan bahas ya dalil-dalil yang sangat banyak, termasuk ada kesepakatan ulama imam yang 4 tentang keberadaan Allah di atas. Maka pertanyaan yang disebutkan tadi, ada orang mengatakan Imam Syafi'i tidak mengatakan Allah berada di satu tempat. Wallahi, aku bersaksi dengan nama Allah, itu adalah apa? Fitnah. Ya, fitnah mengatasnamakan Imam Syafi'i, dusta mengatakan atas nama Imam Syafi'i dengan mengatakan Imam Syafi'i tidak meyakini Allah berada di atas. Nah, jazakallahu khair, barakallahu fik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas ilmunya. Berkaitan dengan akidah dan manhaj para ulama yang 4, apakah kesepakatan mereka bisa dikatakan ijma dalam bab akidah, dan perselisihan mereka dalam bab fikih apakah juga bisa menjadi dalil bagi sebagian kita untuk mengikuti salah satunya? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Nah, ayol ikhwah, secara umum bahwa masalah agama terbagi 2 secara umum, atau sebagai 3. Ya, pertama masalah akidah, tauhid, keimanan. Yang kedua masalah ibadah, ritual. Ya, dan itu mungkin dikenal oleh kita dalam bab pembahasannya bab apa? Bab fikih. Ada bab muamalah. Muamalah juga bagian daripada fikih sebetulnya. Jual beli, dagang, interaksi dengan suami, istri, anak, tetangga. Ini juga ada bab dalam bab fikih. Para ulama dulu menyebutkan fikhul akbar, fikih terbesar. Bahkan al-usul, pondasi adalah yaitu apa namanya? Akidah. Nah, untuk masalah yang terkait dengan ubudiyah yang sifatnya ritual, ya, ritual ibadah, cara sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, maka ini ranah dari semenjak zaman Nabi, ya, terjadi perselisihan dengan ijtihad masing-masing, tentunya dengan ijtihad yang di bawah midhallah, naungan dalil. Kadang dari sisi pemahaman, ya, maka Nabi SAW tidak mencela selama semuanya kembali kepada dalil, apalagi setelah wafat Nabi, ya. Makanya muncullah madhab Syafi'i, madhab Malik, ya, dan Abu Hanifah dan seterusnya. Maka ini tidak tercela. Kendati pun demikian, tetap kewajiban kita, awas nih, apa kewajibannya? Ittiba la taqlid. Kewajiban kita ittiba, mengikuti dalil, tidak taklid. Tidak taklid buta. Pokoknya anak mah mau hitam, mau merah, mau hitam, Imam Syafi'i misalkan. No, tidak boleh. Itu namanya taklid buta. Ya, maka Imam Syafi'i tidak menghendaki itu. Sebagaimana Rasulullah melarang itu. Kita hanya fanatisme, kalau bisa dikatakan fanatisme kepada Rasul yang tidak pernah salah. Ya, maksudnya ittiba di sini. Makanya ketika terjadi perselisihan, Allah sudah berikan solusi. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah Rasul. Ketika terjadi perselisihan, hendaknya tetap kita berusaha kembali kepada Allah dan Rasulnya. Makanya, ya, tentunya bagi para penuntut ilmu, bagi yang memiliki kapasitas membahas, ya, maka hendaknya dia mencari, ya, yaitu mana pendapat dari pendapat fikih, ya, yang lebih dekat kepada sunnah. Dan bagi orang-orang awam, maka dia bertanya kepada orang yang memiliki kapasitas ilmu yang cukup, yang menjawabnya dengan dalil.
dengan argumen yang kuat, baik dari Quran, dari Sunnah, dari perkataan sahabat, ya salafun salih radhiyallahu anhum, ini kewajibannya. Adapun masalah akidah tidak ada perselisihan. Wajib ijma'. Wajib ijma' kecuali urusan-urusan yang sedikit dan itu pun tidak prinsip, di atas prinsip yang tidak menjadi usul. Ya. Gitu. Namun secara umum urusan akidah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, akidah terkait al-malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar tidak boleh berselisih. Oleh karena itu, lihat, perhatikan ikhwan. Perselisihan umat ini yang terjadi ya kepada pemahaman kelompok-kelompok yang banyak yang tersesat yang disinyalir Nabi SAW, ya, mohon maaf ya, ada Ahmadiyah misalkan, ada Syiah misalkan, ada Khawarij misalkan, ada Sufiyah misalkan, ada yang lainnya. Itu adalah ketika mereka menyelisih akidah Ahlussunnah. Kenapa Syiah melesat jauh bahkan bisa sampai ke kekufuran? Karena mereka kemudian berakidah ya kepada Nabi. Kenapa Ahmadiyah jelas bukan Muslim? Kenapa? Karena mereka meyakini ada Nabi setelah Muhammad, akidah. Ya, kenapa? Maaf, kaum Sufiyah yang ya gulu kepada orang-orang saleh, ya, atau meyakini asar-asar mereka, ini tempat persinggahan Syekh fulan, ini kuburan wali fulan. Akidah. Yang dalam hal ini ulama Ahlussunnah di antara mereka imam yang 4 tidak pernah berselisih, tidak berselisih. Ya, tidak berselisih. Akidah mereka sama. Oleh karena itu kita katakan ijma' Ahlussunnah. Akidah itu dibangun di atas itu dalil yang kuat dari Quran dan Sunnah sehingga menjadi ijma', yaitu orang-orang yang berilmu setelahnya dari kalangan Ahlussunnah. Sekali lagi dari kalangan ulama Ahlussunnah. Adapun berselisihan dalam bab ini, contoh tadi berselisih antara Allah, di mana Allah. Maka akidah Ahlussunnah ijma', dan saya sudah bilang tadi ijma' malaikat nanti akan kita sebutkan. Ya, dalilnya secara rinci, ijma'nya para nabi, ijma'nya seluruh ulama termasuk imam yang 4, ijma'. Ya, karena tidak pernah terjadi perselisihan di kalangan ulama di mana mereka ketika mereka kembali kepada dalil Quran dan Sunnah dan salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, ya, maka ini adalah kesepakatan yang tidak boleh kita ragu dan tidak boleh kita berselisih. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan nasihat yang disampaikan. Kita terima satu telepon, Ustaz. Di penghujung kajian ada yang sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Halo, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ummu Zahra di Riau. Baik, silakan Ummu Zahra. Ya, terima kasih. Ini terkait dengan menjaga hati, Ustaz. Bagaimana kita menjaga hati kita ketika alhamdulillah apa yang kita sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan teman-teman berterima kasih kepada kita dan mengatakan ucapan kakak itu sangat masuk ke dalam hati kami karena terasa sangat sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan itu mereka berterima kasih sekali. Jadi menghilangkan rasa senang kita itu, atau bagaimana cara kita menyemangi hati kita agar jangan merasa bangga dengan ucapan orang tadi. Mohon nasihatnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Umma. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. boleh diulang Ustaz Ihsan, nggak jelas di sini, mohon maaf. Baik Ustaz, ketika kita bisa menyampaikan ilmu, Ustaz, menyampaikan maklumat dari satu ilmu kepada orang lain dan berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan orang yang menyimak atau mendengarkan perkataan kita tersentuh dan juga mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu dan juga nasihat yang disampaikan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ada perkataan, kalau bukan karena ibu atau karena bukan saudara kita tidak mengetahuinya. Nah, bagaimanakah menjaga kebersihan hati agar tidak merasa bangga dan tidak merasa bahwa kita telah banyak berjasa dengan ucapan dan kalimat tersebut kepada orang lain, Ustaz? Bagaimanakah tips menjaga hati untuk... Pertanyaan bagus. Naam. Tentunya alhamdulillah. Pertama kita bersyukur ketika Allah menghidayahkan kita hidayatus sunnah. Alhamdulillah.
Wallahi, alhamdulillah, wallahi ni'mat sunnah, nikmat segala-galanya. Ya, alhamdulillah nikmat sunnah. Beragama di atas Islam, di atas sunnah. Makanya Imam Ahmad kalau doa apa doanya katanya? Allahumma ahyini alal islami was sunnah wa amitni alal islami was sunnah. Ya Allah, hidupkan aku di atas Islam dan sunnah. Dan matikan aku di atas Islam dan sunnah. Kenapa ditambah was sunnah? Karena tidak banyak, tidak sedikit orang hidup di atas Islam tapi tidak di atas sunnah. Sunnah yang aku maksudnya adalah tuntunan tauladan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Alaikum bis sunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Itu yang pertama. Alhamdulillah hidayati sunnah. Dan kita meminta kepada Allah semoga istiqamah di atas sunnah. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah taufik dan nikmat bertambah kepada kita ketika kita bisa menebarkan sunnah kepada orang-orang sekitar kita, keluarga kita, ya, keluarga kita, masyarakat kita dan seterusnya. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah ketika bisa mengajak mereka kepada sunnah. Alhamdulillah. Tapi tentunya niat kita semoga Allah jaga. Ini yang paling susah nih. Ya, menjaga niat. Ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Begitu kata Tsawri. Ya, Imam Tsawri mengatakan tidak ada yang paling sulit aku jaga dan aku sembuhkan, ya, yang melebihi penyakit yang ada di hatiku ini. Ujub, riya, sum'ah dan seterusnya. Ya, maka kita niatkan sunnah, niatkan karena Allah, niatkan ingin menebarnya sunnah ini, menebarnya akidah ini, menebar tauhid ini, menyebarnya Islam di atas tuntunan Nabi di tengah keterasingannya. Dan kita khawatir dari penyakit ujub, khawatir dari penyakit riya, ya, dan sebagainya. Kekhawatiran itu dan ketakutan kita ujub, riya, bahkan pertanyaan ibu bertanya hari ini sebagai bentuk kekhawatiran, maka insya Allah itu sebagian penjagaan daripada kita. Dan Allah tahu kita tidak ingin terjerumus kepada yang menghilangkan pahala kita, itu riya, ujub dan seterusnya. Adapun orang memuji kita, mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, ya, maka itu sesuatu yang ya tidak terlarang juga dalam agama kita. Ya, ketika Abu Hurairah menyebutkan seseorang beramal lalu ada orang yang berterima kasih memujinya tanpa dia ingin dipuji, tentunya ikhlas dilakukan karena Allah, kata Nabi, tilka ajilu busra mu'min. Itu adalah kabar gembira yang didahulukan. Kabar gembira yang dipercepat. Maksudnya sudah ada muqaddimah kabar gembira. Karena manusia itu, kata Nabi, antum syuhadaullahi fil ardh. Kalian adalah saksi-saksi Allah di alam semesta ini. Jadi kita menyaksikan saudara kita. Coba kita memuji enggak? Memuji Imam Syafi'i, kita memuji Imam Syafi'i. Kita memuji Imam Malik, kita memuji ulama, kita memuji mungkin guru-guru kita. Ya, itu sesuatu yang wajar. Ya, dan dibolehkan kita memujinya dan sebagainya. Namun tentunya yang dipujinya jangan ya, naam gila pujian atau dia bangga lah. Maka di sini tentunya kita katakan alhamdulillah, namun semuanya Allah. Kita katakan semuanya Allah. Alhamdulillah. Antum kenal sunnah lalui ana, tapi semuanya Allah. Andai kata tidak ada Allah, wallahi ana tidak akan bisa menebarkan sunnah, dan sunnah pun tidak sampai ke hati antum tanpa izin Allah. Ya, wa ma taufiqi illa billah. Kan gitu kan? Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik baik pada diriku ataupun pada orang lain kecuali dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Na'am. Nah, jazakallahu khair atas jawaban yang saya sampaikan. Demikian Ummu Zahra di Riau. Semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiik. Dan Ustaz, ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini sebagai kesimpulan serta ikhtitam kajian. Silakan Ustaz. Hafizakallah jami'an, para jamaah sekalian di mana saja berada dan para ikhwah di Roja TV, hafizakumullah. Di penghujung ya perjumpaan kita di sore hari ini, alhamdulillah, secara umum alhamdulillah bertambah ma'rifah kita, ma'rifatullah, pengenalan kita kepada Allah, sehingga bertambah pengagungan kita, bertambah rasa cinta kita, ya, bertambah yaitu kehinaan kita di hadapan Allah karena kita bukan siapa-siapa, bertambah rasa takut kita kepada Allah dengan mengenal sifat-sifat yang tadi disebutkan. Dia maha awal, dia maha akhir, dia maha qadir, dia maha azal, ya, dia maha
subhanallah segala-galanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya memang kita terus mendulang ya ilmu tentang asmaullahu al-husna wa sifatul ula. Dengan itu kita menambah pengenalan dan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, secara khusus yaitu tadi bahwasanya kita mengimani bahwasanya Allah di atas. Allah di atas. Dan ini ijma, bahkan fitrah kita mengakui Allah di atas. Fitrah hatta yaitu orang-orang awam mengakui Allah di atas. Yaitu di atas apanya? Di atas segala-galanya. Ya, kerajaannya, kekuasaannya, keadaannya di atas segala sesuatu dan di atas zatnya. Zatnya tidak bersama makhluk, jauh. Dia berada di langit dan di atas langit, di atas. Ya, namun keberadaannya di atas, dia bersama kita. Bersama apanya? Yaitu dia bersama kita, dia mendengar kita, dia melihat kita, dia mengawasi kita, dia mengetahui gerak-gerik kita. Ya innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Laisa dzatan, bukan zatnya, tapi adalah itu sifat-sifat yang ya tadi kita sebutkan. Maka insya Allah semoga ini semuanya hasbunallah ni'mal wakil ya menjadikan kita semakin suci, ya semakin naik iman kita kepada Allah, dan semoga ini menjadi yaitu pelajaran bagi kita bagaimana kita semakin mengagungkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakallah khair pada Ustaz Dr. Fakhrul Nu'man hafizahullahu taala ya Ustaz atas pembahasan dan kajian ilmiah di sore hari ini. Pembahasan dari kitab Sulamul Wusul fi Mabahis Ilmi Rusul di dalam pembahasan akidah tauhid wa tibai Rasul. Dan insyaallah kita akan simak kembali kelanjutan dari manzumah akidah di kesempatan 2 pekan yang akan datang di setiap Selasa sore bersama Ustaz Fakhrul Nu'man langsung dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Demikian juga ada beberapa pertanyaan sudah dijawab dan alhamdulillah semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan juga bagi kita semua. Dan bagi yang belum bisa kami angkat jawabannya, pertanyaannya silahkan nanti disampaikan kembali pada kajian-kajian akidah dan pembahasan manhaj di kesempatan berikutnya. Demikian pembahasan sore hari ini dan kita memohon kepada Allah taufik dan hidayah untuk bisa mencerna dan juga mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran ilmu dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV